Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kak Wendy apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Oh, good. Adik-adik juga luar biasa ya. Tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokoler. Ada sukacita hari ini? Kak Wendy ada sukacita? Ada sukacita. Kita hari ini adalah hari yang spesial. Spesialnya apa? Hari Natal Sekolah Minggu GKPS Hang Tua. Adik-adik pasti udah pakai baju cantik-cantik nih di rumah. Oh pastinya ya Kak. Iya kan? Iya. Ada yang baju baru? Ada. Ada yang pakai bando baru? Ada pastinya. Untuk itu, yang sudah pakai baju baru, yang tidak pakai baju baru harus tetap sukacita. Iya kan Kak Wen? Iya Kak Wen bener pakai Kak. baju baru nggak? Ayo, Kak Wen pakai baju baru nggak? Iya Kak. Baju baru. Ya, baju baru nggak baju baru. Kita tetap sukacita. Untuk itu, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu siapkan hatinya, duduk yang manis, jangan bergerak, berdoa, lipat tangannya. Untuk itu, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini dengan votum. Kita memasuki ibadah Natal Sekolah Minggu pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh lagi merayakan Natal Sekolah Minggu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan mulai merayakannya walaupun di masa pandemik Tuhan. Kami boleh bersuka cita Bapa. Biarlah persembahan kami hari ini Tuhan, baik anak sekolah minggu, apapun yang dipersembahkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, buat kehidupan anak-anak sekolah minggu, biarlah Engkau berkati Bapa persembahan mereka, biarlah mereka juga Tuhan memboleh cinta kasih yang Kau berikan kepada mereka, boleh mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami Natal hari ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman semua, mari kita saksikan penampilan dari kelas balita. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan penciptaan yang dilakukan oleh Allah kita ya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, semuanya kelihatan gelap loh adik-adik. Lalu, Allah berfirman, dan jadilah terang. Allah memisahkan terang dari gelap. Itulah penciptaan Allah kita di hari yang pertama. Lalu Allah berfirman di hari yang kedua, jadilah cakrawala untuk memisahkan di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Selanjutnya, di hari ketiga, Allah memisahkan air dari darat dan berfirman agar tanah dipenuhi tumbuh-tumbuhan. Di hari keempat, Allah juga menciptakan benda-benda penerang cakrawala seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Lalu Allah juga menciptakan hewan di dalam air dan hewan di udara. Hewan-hewan ini Allah ciptakan di hari kelima ya adik-adik. Pada hari penciptaan yang terakhir, yaitu hari yang keenam, Allah menciptakan segala jenis hewan darat, kelinci, gajah, kuda, dan lain-lain. Dan Allah menciptakan sepasang manusia menurut gambarnya
untuk memelihara semua ciptaan Allah dan agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, demikianlah hari penciptaan oleh Allah kita ya adik-adik. Karena itulah Tuhan Allah kita begitu amat berkuasa atas langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Aku bukanlah anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan. Orang tuaku cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Ayahku adalah seorang penyalip becak yang sekarang jarang diminati. Untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, mereka membutuhkan tenaga yang banyak untuk kami dapat bertahan hidup sampai saat ini. Ibuku selalu memberi nasihat, dan selalu setiap hari aku diberikan nasihat, sehingga aku bosan. Asik, aku memiliki teman baru.
teman yang akhirnya membawa aku ke dalam dunia baru yang mengasihkan. Temanku ini sering mengajak aku bermain. Hingga suatu hari, ibuku merasa ada keganjalan dalam diriku. Dan kembali lagi dan lagi, ibuku menasihatiku agar aku jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Aku hanya mengiyakan saja, sambil memberi raut wajah yang tidak pantas. Lalu ibuku diam sambil menghela napas. Wah, temanku datang dan mengajak bermain. Kami pergi bermain seperti biasa. Hari itu di perjalanan, kami melihat ada sebuah mangga yang besar dan kuning. Di siang yang sangat terik ini, sepertinya mangga itu sangat segar untuk kami santap. Lalu, kami mencari tongkat besar dan kami temukan sebatang bambu yang panjang untuk mengambil mangga itu. Kami harus lari secepatnya. Ada lebah di pohon mangga yang kini mengejar kami. Kami ketakutan, sehingga tidak lagi melihat jalan di depan kami. Aku membuka mata karena mendengar suara pria dan wanita berdoa sambil menangis. Yang kudengar dengan jelas hanya mendengar kata-kata terakhir mereka. Tuhan, hanya kepadamu kami memohon dan meminta. Seketika aku sadar, ternyata aku berada di rumah sakit. Dan mereka yang berdoa adalah orang tuaku. Aku langsung berpikir bahwa orang tuaku pastilah sangat sulit untuk membayar pengobatan ini. Hingga seorang dokter menghampiri. Ternyata dokter itu pernah dibantu oleh ayah ketika dulu pernah dijamret katanya. Dia menawarkan untuk membiayai pengobatanku di sini. Aku merenung, dan aku kembali memikirkan nasihat ibuku. Kini aku sadar, aku harus menghormati dan menuruti nasihat orang tuaku, serta selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran yang hidup. Tanpa Tuhan, mungkin aku tidak tahu siapa yang membayar pengobatanku ini, dan bagaimana keadaan kami dengan kehidupan kami yang begitu pas-pasan. Liturgi Janji Allah dari kelas kecil. Waktu manusia itu berdosa, Allah berjanji bahwa Ia akan tetap mengasihi kita. Allah berjanji akan ada seorang penebus yang akan mengalahkan iblis. Beginilah bunyi janji itu. Orang yang ada dalam kegelapan, baginya telah diberikan terang yang besar. Seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, dan segala kuasa ada padanya. Dia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal dan Raja damai. Ia yang akan memberi damai sejahtera selamanya dan akan memerintah di atas tahta Daud. Ia berkuasa atas kerajaannya dan memimpin dengan adil dan jujur sampai selama-lamanya. Ia akan lahir di kota kecil Bethlehem, dan dari sana akan datang seseorang yang memerintah Israel. Ia akan berkuasa atas nama Tuhan. Rakyatnya akan bahagia, aman, dan sejahtera. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi, dan ia akan membawa damai. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save
Tibalah saat yang dinantikan itu. Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita yang berdosa dari semua isi dunia ini. Orang itu akan disebut Kristus. Dialah juru selamat dunia. Ini kelahiran Yesus. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, di padang dekat Bethlehem ada beberapa gembala yang belum tidur. Tiba-tiba di sekeliling mereka ada cahaya terang sekali. Mereka kaget dan takut. Mereka melihat seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir bagimu seorang juru selamat di Bethlehem." Kemudian gembala-gembala itu melihat banyak sekali malaikat yang bergembira. Amin. Semua menyanyi. Kemudian di tempat yang mati dan sejahtera di bumi. Amin. Lalu para gembala itu pergi ke Bethlehem untuk melihat juru selamat yang baru lahir itu. Gembala melihat bayi dalam palungan, lalu serentak memuji Tuhan. Amin. Sembilan sorga bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Sembilan sorga penuh kemuliaannya. Bayi itu ialah Yesus, dia juru selamat yang dijanjikan Allah. Yesus telah lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Yesus lahir bagiku, Yesus lahir bagiku. Terima kasih. Terima kasih.
Saat ini kita akan menyalakan lilin. Kami undang ke depan yang pertama pengkhotbah Pendeta Elizabeth Purba. Mewakili anak sekolah minggu Jonathan Purba. Mewakili guru sekolah minggu Ditua Kristina Irawati Sidaurup. Mewakili pengurus sekolah minggu Kak Sarah Saragi. Mewakili orang tua anak sekolah minggu dari orang tua Chelsea Purba, Bapak John Ferdi Purba. Mewakili pimpinan majelis jemaat Pintua Insinyur Hugo Damanik. Sambil penyalaan lilin, kita akan bernyanyi Malam Kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang, sunyi
Allah telah menggenapi janjinya. Seorang raja telah lahir, yaitu Yesus. Yesus lahir memberikan sukacita kepada seluruh manusia. Maka, mari kita lakukan ajaran dan khotbahnya yang begitu indah dalam hidup melalui sikap rendah hati, sabar, dan kasih. Mari kita dengarkan liturgi hidup baru. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatannya, dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tiga 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saya akan merubah sikap saya dan tidak akan melawan papa dan mama, kakak dan abang, dan semua orang. Amsal 10. Saya berjanji akan rajin sekolah minggu dan rajin berdoa, menghormati guru dan orang tua. Terima kasih. Saya akan lebih rajin belajar dan mengerjakan PR dan saya tidak menyontek. Saya berjanji saya akan menolong teman-teman saya yang dalam kesusahan dan saya tidak akan menjahili teman-teman saya lagi. Saya berjanji tidak akan berbohong, mencuri, dan bertengkar lagi dengan abang, kakak, dan adik. Petunjuk hidup baru. Efesus 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Efesus 4 ayat 24-25. Jadilah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 28.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan perbuatan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Amin. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidup
Adik-adik sekolah minggu, tema Natal kita hari ini adalah bersama Tuhan aku bisa. Kak Wendy, kalau jalan bisa nggak sendiri tanpa Tuhan? Gak bisa, Kak. Bisa. Kalau bergerak ke kanan ke kiri, bisa nggak? Gak bisa. Bernapas? Wah, apalagi bernafas. Tidak bisa. Oh iya, itu dia. Kita akan dengarkan apa kata Ibu Pendeta tentang bersama Tuhan aku bisa dalam setiap gerakku, langkahku, dan napasku. Every move I make. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami anak-anak sekolah minggu ingin mendengarkan firman daripada Tuhan saja. Karena itu biarlah dalam perayaan Natal ini kami dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Selamat Natal. Selamat Natal semua yang di rumah. Selamat Natal, Kak. Adik manis, siapa namamu? Aku manis ya, Kak? Jadi malu. Kok malu? Nama kamu siapa? Nama saya Pom-Pom. Namanya Pom-Pom adik-adik. Hai Pom-Pom, apa kabarmu di Natal hari ini? Oh, aku senang sekali, Kak. Kalau seperti lagu-lagu itu bilang, berjuta rasanya. Gitu loh, Kak. Kenapa kamu bisa senang?
Iya Kak, karena dari tadi aku lihat semua anak-anak sekolah minggu pintar-pintar, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mereka bisa nyanyi, bisa juga nari. Pokoknya hebat dah Kak. Oh iya, tadi kakak juga lihat loh, mereka itu semua pokoknya TOP BGT. Iya kan? Iya Kak. Nah, kalau begitu yuk kita sapa yuk mereka di sana yuk. Hai adik-adik, kelas balita dan kelas kecil, apa kabar? Ada sukacita di sana? Sukacita, sukacita. Mulutnya jangan besar kali ya nak. Oke, kita sapa lagi. Hai adik-adik kelas besar, kelas remaja, apa kabar? Ada sukacita di sana? Sukacita, sukacita. Pokoknya teman-teman, aku padamu deh. Pokoknya Pom-pom, terima kasih ya sudah mau ikut menyapa teman-teman kita yang di rumah. Oh, tenang aja Kak. Yang namanya saling menyapa itu kan harus tandanya kita saling mengasihi. Oh, iya, benar itu. Seperti firman Tuhan pada hari ini, Allah menyapa lewat para malaikat kepada para gembala. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu sangat sayang sekali kepada mereka. Yuk adik-adik, yuk pom-pom, kita lihat firman Tuhan, kita baca firman Tuhan hari ini lewat Lukas 2 ayat 8 sampai 20 berikut ini. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat.
Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, sudah dengarkan firman Tuhan yang kita lihat tadi? Siapa sih sebenarnya para gembala itu? Ada yang tahu? Iya, benar. Para gembala itu adalah mereka yang menjaga ternak, baik itu domba ataupun kambing. Tapi tahu nggak adik-adik? Para gembala pada saat itu adalah orang yang dulunya sangat malang sekali. Karena mereka pada saat itu tidak dianggap. Mereka saat itu tidak diperhitungkan sama sekali. Mereka hanya dilihat sebagai orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina. Karena mereka miskin adik-adik. Tapi walaupun begitu, Tuhan itu sangat luar biasa kepada mereka. Tuhan mau menyapa mereka, Tuhan mau mengasihi mereka, Tuhan mau memperhitungkan mereka, Tuhan mau mengajak mereka untuk melihat sukacita yang besar. Jadi bukan sukacita sembarang sukacita adik-adik, tetapi sukacita yang besar karena Yesus Kristus telah lahir di Bethlehem seperti yang disampaikan malaikat kepada mereka. Adik-adik, kalau orang tua kita mengajak kita melihat bayi yang baru lahir, kalian senang gak? Pasti senang ya. Kalau misalnya tiba-tiba Bapak Presiden kita menelpon kita, mengundang kita melihat cucunya baru lahir. Kalian senang gak? Iya, pasti senang. Bahkan juga merasa bangga. Karena Pak Presiden sudah menelpon kita, mengingat kita. Apalah lagi, lebih luar biasa senangnya, lebih luar biasa bangganya, para gembala yang tadinya tidak diperhitungkan. Tetapi kemudian Tuhan menyapa mereka lewat malaikat untuk melihat kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Dan karena itu awalnya sebenarnya adik-adik mereka sangat takut. Mereka takut melihat, kok ada apa ini silau-silau. Tapi kemudian karena malaikat mengatakan, jangan takut. Coba semua mengatakan kepada dirinya, jangan takut. Iya, jangan takut. Itu berarti kita nggak usah takut. Karena apa yang disampaikan malaikat adalah Tuhan Yesus telah lahir di Bethlehem untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Karena berita itu adik-adik, akhirnya mereka para gembala ini langsung bergegas, tidak menunda-nunda waktu, mereka taat, mereka tulus mau melakukan apa yang malaikat katakan kepada mereka, sehingga ketika mereka melihat bayi Yesus,
Begitu senangnya lah mereka sangat bersuka cita dan mereka pulang sambil memberitakan, membagi sukacita itu kepada teman-temannya. Pada saat itu adik-adik, mereka sudah menjadi berkat. Mereka sudah menjadi contoh. Mereka sudah menjadi teladan karena mau berbagi sukacita. Mereka sudah menjadi berkat karena mereka tidak mau lagi hidup di dalam kesedihan. Karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya setiap kita marilah bersukacita. Bersukacita. Karena apa? Karena sesungguhnya adik-adik, tidak lagi ada alasan kita untuk bersedih. Karena apa? Karena sukacita yang besar itu, yaitu Yesus Kristus dikatakan sudah lahir untuk kita semua, untuk dunia ini. Yesus siap melepaskan kita dari semua dosa kita. Yesus siap untuk melepaskan kita dari semua kejahatan. Yesus siap untuk melepaskan kita semua dari segala bentuk ketakutan apapun itu. Itulah Natal yang kita rayakan pada saat ini adik-adik. Nah, Natal adalah bukti bahwa Allah itu memang betul-betul mengasihi kita. Kalau dikatakan Allah itu mengasihi kita adik-adik, itu berarti Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia tahu bagaimana membuat kita yang masih kecil sekalipun bisa berguna, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu sama seperti sebuah kisah cerita dari dua buah ember yang selalu dipakai seorang bapak untuk mengambil air dari sebuah sumur sampai ke rumahnya sejauh 500 meter kurang lebih. Nah, dua ember ini, satu sebelah kiri dia punya cacat, bocor, sudah banyak bocor-bocornya. Tetapi sebelah kanan masih bagus. Jadi setiap hari bapak ini selalu mengambil air memenuhi kedua ember dan kemudian sampai ke rumah menuangkannya ke kamar mandinya supaya ada airnya. Tetapi setiap hari itu berlangsung, setiap hari juga ember yang bocor ini tidak bisa penuh memberikan air sampai ke rumah si bapak ini. Dan setiap hari juga ember yang bagus ini selalu menghina ember yang bocor. Dia selalu katakan, ember bocor, seharusnya kamu gak pantas loh dipakai oleh Tuhan kita. Coba lihat, kalau di sumur, dia selalu memberikan kita banyak air, bahkan kita sampai penuh. Tapi karena kau bocor, tidak pernah banyak yang kau berikan sampai ke rumah Bapak ini, ke rumah Tuhan kita. Akhirnya karena setiap hari selalu dia diejeki, adik-adik, si ember yang bocor ini pun menjadi kecil hati. Dia menjadi lemah dan dia menjadi bersedih. Lalu dia katakan kepada tuannya, kepada bapak ini, Pak, setelah kupikir-pikir, lebih baguslah aku tidak usah ikut untuk membantu bapak mengambil air dari sumur sampai ke rumah kita. Karena aku tahu selama ini aku bocor, aku bolong. Sehingga setiap kali aku sampai di rumah, tidak penuh air yang kuberikan. Aku sedih, lebih baguslah aku pensiun saja. Lebih baguslah aku tidak digunakan lagi saja, kata si ember yang bocor ini. Lalu adik-adik, apa yang dikatakan oleh bapak pemilik ember yang dua ini? Kamu benar. Setiap kali
dari sumur sampai ke rumah, kamu hanya bisa memberi setengah air saja. Setengah dari yang penuh yang selalu kuisikan kepadamu. Hanya saja coba lihat. Jalan yang selalu kau lewati di sebelah kiri, karena kau selalu kubuat di sebelah kiri, ternyata hanya disitulah tumbuhan bunga-bunga yang cantik. Aku sengaja memakaimu supaya sekalian lewat aku bisa menyirami bunga yang ada di jalanan untuk menuju rumah kita. Kemudian mendengar itu adik-adik, barulah tahu si ember bocor ini. Ternyata walaupun dia punya kekurangan, si tuannya masih bisa menggunakan dia untuk menjadi berkat untuk yang lain. Karena itu adik-adik, jangan pernah takut untuk apapun di dunia ini. Jangan pernah minder. Jangan pernah tidak percaya diri. Walaupun kalian masih kecil, walaupun kalian masih punya banyak kekurangan, walaupun kadang-kadang adik-adik anak-anak sekolah minggu mungkin tidak dianggap, kalau kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan, kita pun pasti dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam bentuk apapun. Menjadi contoh, asal adik-adik mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Adik-adik mau taat, mau tulus terhadap apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi adik-adik sama seperti saya punya kertas di sini. Kertas ini, anggaplah kertas ini sama seperti kehidupan kita. Terkadang kehidupan kita ini kita anggap bisa seperti sesuatu yang kecil. Kita selalu melipat diri, menarik diri. Karena mungkin saja dalam kehidupan kita, adik-adik pernah diejek, pernah dikecilkan, pernah juga dilupakan. Sehingga kalaupun adik-adik juga terkadang melihat teman kita berbeda dengan kita, kita merasa kita kurang, tidak seperti mereka cantiknya, tidak seperti mereka pintarnya, tidak seperti mereka hebatnya. Sehingga suatu saat mungkin kita sedih dan hati kita terkoyak seperti ini. Tapi adik-adik, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, sama seperti para gembala tadi mau datang melihat Tuhan Yesus dan kemudian menyampaikan semua apa yang kita rasakan kepadanya. Nah, yakinlah, sukacita Natal akan terjadi. Keajaiban Natal akan terjadi. Kita akan merasakan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita akan merasakan cinta Tuhan Yesus yang luar biasa. Sehingga kita masih merasakan sukacita itu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus adik-adik, walaupun terlihat ini seperti terluka, koyak, kita akan melihat kehidupan kita akan tetap baik, akan tetap diperbaiki, dan akan tetap disempurnakan. Karena Tuhan Yesus mau asal kita taat dan mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti tema GKPS juga mengatakan, Tuhan pasti melengkapi kita agar kita dapat dimampukan selalu untuk berbuat baik. Nah, adik-adik, tema Natal kita tahun ini adalah bersama Tuhan aku bisa. Ayo semua dulu mengatakan, bersama Tuhan aku bisa. Bisa untuk apa? Bisa untuk menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Bisa dalam hal apa? Bisa dalam hal berani.
Gak perlu takut dengan kegelapan. Gak perlu adik-adik kalau disuruh mamanya, Grace tolong ambilkan sapu yang di sana ya, yang di pojok ruangan. Gak perlu takut, walaupun mungkin ruangannya itu agak gelap. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Gak perlu takut dengan masa depan kita. Kita harus menjadi anak-anak yang berani tampil, percaya diri. Ingatlah adik-adik, tidak ada orang yang langsung pintar. Tetapi kalau kita berani untuk berlatih, berani untuk bekerja, berani untuk belajar, kita akan bisa. Sama seperti latihan kita di Natal ini juga. Satu pun kita mungkin belum ada pernah tahu untuk menyanyikan lagu seperti yang ditugaskan kepada kita. Atau menarikan tari-tarian seperti yang kita lakukan tadi semua. Tetapi karena kalian berani, kalian mau belajar, kalian mau tampil percaya diri, itu makanya kalian bisa berhasil memberikan yang terbaik. Karena itu adik-adik, siapa yang berani di dalam Tuhan, yakinlah kesuksesan, keberhasilan tidak jauh dari anak-anak Tuhan yang berani di dalam Tuhan. Yang kedua, berani dalam hal apa? Berani dalam hal, yang kedua adalah bersama Tuhan aku bisa dalam hal apa? Dalam hal berbuat baik. Berbuat baik dalam hal untuk berkata-kata yang baik, yang sopan, yang tidak menyakiti orang lain. Berbuat baik itu berarti dia adalah menjadi anak-anak yang selalu rajin belajar. Lebih suka untuk belajar daripada bermain game. Ya. Jadi kalau katanya bersama Tuhan aku bisa baik, anak yang baik itu adik-adik bukanlah anak yang kalau disuruh mamanya belajar, dia pegang HP karena memang semua sekarang handphone, pegang HP, lihat pelajaran, kemudian lama-lama 15 menit kemudian malah main game. Malah pakai WA. Lebih lama main gamenya daripada belajarnya. Belajarnya jadi lupa. Tidak begitu ya, tetapi menjadi anak baik adalah seandainya pun dia mau main game. Setengah jam dia main game, kemudian dia ingat, saya harus belajar. Kemudian dia lebih banyak belajar. Itulah menjadi anak yang baik. Anak yang baik juga adalah anak yang patuh akan orang tua. Nah, di malam Natal ini adik-adik, mari sapa kiri kanan papa mamanya yang sedang menonton acara Natal ini, yang menikmati acara Natal ini, katakan kepada papa mamanya, selamat Natal papa mama. Bersama Tuhan aku bisa menjadi anak yang baik. Ajari aku ya papa mama. Nah, silakan sapa orang tuanya. Kalau dikatakan ajari aku ya papa mama, itu berarti harus mau dengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Dan yang terakhir adik-adik, bersama Tuhan aku bisa. Kita bisa apa? Bisa untuk selalu bersuka cita. Tidak menjadi anak yang menggerutu. Tidak menjadi anak yang suka marah-marah. Tidak menjadi anak yang suka bosan-bosanan. Karena COVID selalu di rumah aja bosan. Lihat makanan, nggak enak mak, bosan. Pesan GoFood hari ini, besok pesan lagi, besok pesan lagi. Waduh, kalau seperti itu bisa bahaya. Tetapi lewat Natal ini kita bersuka cita. Itu berarti kita juga harus bersyukur. Walaupun banyak tantangan COVID selama ini, kita masih tetap sehat. Kita bisa tetap makan. Kita masih bisa bersama dengan papa dan mama di rumah. Kita juga masih bisa bersekolah minggu. Karena Tuhan memberikan guru sekolah minggu yang baik-baik, yang pintar-pintar, yang juga mengajari kita, menyampaikan firman Tuhan sampai
ke rumah kita masing-masing lewat kakak abang kita yang bersedia menjadi tim multimedia. Itu semua adalah karena Tuhan. Karena itu adik-adik, katakan terima kasih kepada kakak abang guru sekolah minggu kita. 1, 2, 3, ya. Terima kasih ya kakak, abang, guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yuk kita panggil yuk si Pom-Pom tadi. Pom-Pom, Pom-Pom. Ya kak, kamu tadi dengar nggak firman Tuhannya? Dengar kok kak. Temanya apa? Oh, temanya bersama Tuhan aku bisa. Bisa apa? Bisa berani, bisa jadi anak baik, dan bisa bersukacita selalu. Oke, terima kasih Pom-Pom. Ingat nggak lagu Bersama Tuhan Aku Bisa? Oh iya kak, Big or Small? Oke teman-teman di rumah, mari kita nyanyikan lagu Big or Small. Oke, langsung doa dulu bang. Oke. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersedia lahir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi juru selamat yang akan melepaskan kami dari segala bentuk dosa, kejahatan, dan juga kesedihan di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau tetap lahir di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang bisa melakukan perbuatan baik, menjadi anak-anak yang semakin berani di dalam Tuhan, dan menjadi anak-anak yang juga penuh dengan sukacita. Sehingga lewat keberadaan kami Tuhan, kami semua dapat menjadi berkat, baik bagi teman kami dan juga bagi orang tua dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua, papa, mama, opung, dari anak-anak sekolah minggu kami semua. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera kepada orang tua kami dan opung kami juga, supaya mereka tetap menjadi orang tua yang selalu mengasihi kami. Begitu juga Tuhan, jadikan mereka menjadi orang tua yang penuh hikmat dan penuh kesabaran untuk mendidik kami anak-anaknya, supaya kelak Tuhan, ketika kami bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Engkau harapkan. Secara khusus juga Tuhan, kami mau berdoa buat semua kakak dan abang guru sekolah minggu yang selama ini juga telah berupaya memberikan yang terbaik untuk mengajari kami semua anak-anak sekolah minggu, sehingga kami tetap dapat bersekolah minggu walaupun kami di rumah saja. Terima kasih untuk mereka yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk kakak abang di tim multimedia juga yang sudah berlelah-lelah memberikan yang terbaik untuk kebesaran nama Tuhan. Sehingga kami tidak putus-putusnya mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak putus-putusnya bernyanyi untuk Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka Tuhan di dalam segala keinginan mereka, harapan mereka, dan juga keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Terima kasih Bapa. Buat kami mungkin anak-anak sekolah minggu yang ada yang sedang sakit, Tuhanlah yang kiranya menjamah supaya mereka juga dapat bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin sepanjang tahun ini ada adik-adik sekolah minggu kami juga yang merasakan duka cita karena berpulangnya keluarga yang mereka kasihi. Tuhanlah yang kiranya selalu menjadi jawaban pemberi kehidupan yang memberikan pemulihan kepada kami, supaya kami tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan
anak-anakmu sekolah minggu pasti bisa bersama Tuhan. Bisa untuk berani berbuat baik, bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan bisa juga senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Buat segala dosa pelanggaran kami Tuhan, kami mohon ampun. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi sudah bernyanyi, sudah liturgi, sudah ada yang nari, benar gak Wen? Benar. Iya, dan sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kantong persembahan kita ada dua kantong ya. Jangan lupa kasih yang terbaik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Iya, benar, kita bernyanyi dari lagu apa? Padang rumput yang sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, dari awal, pertengahan, hingga akhir acara Natal Sekolah Minggu GKPS Hang Tua ini, kami merasakan kehadirat Tuhan. Kami juga Tuhan telah bersuka cita lewat persembahan, pujian, tarian, dan juga ayat-ayat yang telah kami sampaikan Tuhan lewat video ini semuanya. Kiranya Engkau berkati dan apa yang menjadi firman-Mu dapat senantiasa kami ingat dan kami dimampukan untuk bersuka cita dan melakukan segala sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan tadi. Tuhanlah yang kiranya memberkati itu semua supaya kami dapat
merasakan kasih setia Tuhan, dan biarlah persembahan itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami dapat melihat bahwa Tuhan yang baik selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap hadir dan lahir dalam hati dan pikiran kami, keluarga kami masing-masing, dan juga dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya padamu. Mari adik-adik dan orang tua, kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Persada uhur nami, ase torang ganup. Seng boy dalanan nami, salakah na torsa, dop hama songon nami, torang age uja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, esok, sampai sepanjang masa. Amin. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. See the blazing Yule before us, la 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 la. Strike the harp and join the chorus, la 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 la. Follow me in merry measure, la 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 la. While I tell of Yuletide treasure, la 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 la. Fast away the old year passes, la 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 la. Hail the new ye lads and lasses, la 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 la. Sing with joyous soul together, la 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 la. Heedless of the wind and weather, la 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 la. La 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 la. Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua. Meskipun Natal kali ini sedikit berbeda, namun kiranya damai dan semangat Natal boleh tetap berada di tengah-tengah kita semua. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, kepada pengurus dan seluruh tim pendukung yang telah mempersiapkan ibadah sekolah minggu selama ini, dan juga ibadah Natal. Kiranya boleh sehat-sehat selalu dan semakin diberkati pelayanannya. Saya juga mengucapkan selamat menyambut tahun yang baru di 2021. Kiranya kita boleh sehat-sehat selalu dan pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kami dari Pemuda GKP Sang Tua mengucapkan selamat Natal kepada adik-adik semua Sekolah Minggu GKP Sang Tua. Kiranya dengan sukacita Natal ini kita bisa semakin baik dalam hal bersikap, berkata jujur, dan juga patuh kepada orang tua. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kepada semua anak-anak sekolah minggu Hang Tuah, kami dari pengurus Hang Tuah mengucapkan selamat Natal kepada semua anak-anak sekolah minggu Hang Tuah, juga kepada semua selamat guru-guru sekolah minggu Hang Tuah,
juga selamat Natal kepada pengurus sekolah minggu orang tua. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Hari Natal, sekali lagi selamat Hari Natal. Shalom. Kami dari Seksi Bapa GKPS Hang Tuah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Hang Tuah tahun 2020. Biarlah kiranya Natal kita pada tahun ini semakin memberikan damai, sukacita, dan sejahtera buat seluruh anak-anak kami semua. Tetap semangat belajar dan tetap andalkan Tuhan. Amin. Shalom. Selamat Natal saya ucapkan kepada anak-anak sekolah minggu Jemaat Hang Tuah dan kepada semua pengurus dan guru-guru sekolah minggu. Natal adalah sebuah momentum sukacita dan kehangatan yang kita butuhkan di saat tahun-tahun yang berat seperti ini. Biarlah Natal tahun ini membawa sukacita dan damai sejahtera di hati kita masing-masing. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut dengan penuh sukacita serta bersorak-sorai. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu semuanya. Amin. Di hari yang penuh sukacita ini, Yesus telah lahir dan menyapa kita. Saya Pendeta Flora Tegau menyampaikan selamat Natal kepada seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Hang Tuah. Damai Tuhan bersama kita. Shalom. Kado yang terindah dan terbaik dari Tuhan adalah hari Natal. Hari kelahiran Yesus penyelamat kita semua. Saya Pendeta Jimmy Raya Saragi mengucapkan damai dan kasih Tuhan beserta anak-anak sekolah minggu GKPS Hang Tuah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Halo adik-adik sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Oh ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa dari adik-adik sekolah minggu karena telah mendukung sekolah minggu selama 8 bulan ini di masa pandemi, karena telah mendukung pelayanan ibadah di sekolah minggu. Adik-adik difasilitasi untuk dapat menikmati pelayanan ibadah selama 8 bulan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan untuk kegiatan Natal di tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan banyak berkat dan kesehatan kepada mama dan papa adik-adik sekolah minggu. Akhir kata, kami guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat Natal dan Tahun